Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ora ngene iku, Cung. Aja nemen-nemen. Wala yusyadza hadatina ahadun ila ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau gak pernah tahajud, roh wong turu terus mbok arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh kebo turu. Lah tahajud 2 minggu ae ngebok-ngebokno wong ngono. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ora paham, kok ning swarga paham. Nah saiki paham kesuk ben bun neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncanakno ampun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita saya itu punya teman ateis, saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman ainna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean dong. Lah piye delok piye jare kanca-kancane moh aku ora melok di kanca jare. Jadi fayaquluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa jare Kifat moh aku gak kancaku delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Jadi wong nak hasud tu nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tetep kere, melok ateis ae. Wis kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soalu taladzudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Dadi ku nunjukno sunnahe manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nah. Dadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Dadi wong-wong sing tau dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Jadi, nak kula pun mboten, makome mboten nonton, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lari lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah, gak puas ya, no?
Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyek Ethiopia, ngenyek Syria, ngenyek. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso. Banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso. Banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu wuling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Ape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melo ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nah, sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Dadi wong Islam iku ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben kono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dia neng teras-teras warga dipertontonkan orang kafir alal aroiki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ning swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan wis. Cuman arah bener ya dielingno iku ya bahaya iku nek arah bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng ae gremeng soalnya ben gak dadi udun wae. Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet tuh dadi udun, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai itin illa mutatan abura. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau Quran tok ibadah. Suwe nama Quran ibadah. Tapi tidak paham. Wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Itu gara-gara ra paham itu akhirnya kewaco. Nah, kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah, sing kandhani Mustafa padu merapal kan. Sing kandhani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendam mending swarga ae. Ning donya ben, ning donya mesti sediluk.
Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nek mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancam dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca iki. Ya dadi sok nek ning swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lane jogeman musaya aku demen isin besok ben. De musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wani aku delok terus jare kancamu teko. Aku ning dhuwurmu. Ya jarak. Repot ya. Tadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane ku gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad itu gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut, yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi, sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunia wae iso mung ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga, dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Mulane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niku nggih pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngelu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Ya. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mulane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan nabi kan elek, maksud nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahno aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, napa siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut lho. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Kok nang darane aku harus gebak asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya ora perkara hak. Nah kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggawa untane unta. Takok, "Mat,
Untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar? Terus ana sahabat sing cangkem elek koyo Ruhin. Tak pajangi aku. Kuwi apa-apa. Dadi oleh muni ku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus ki apa-apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo nabi ra pantes. Cangkem elek bicara, aku gak bengi pas ape nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya. Kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang unta saya di mana? Sahabat akhirnya kecangkemel. Tak colong apa-apa pokoknya. Pergamane. Pokoknya butuhnya mangkel lo. Bodoh mangkel lo nih. Mergo gak terima nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Yo aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andai kan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai pengen turu harus ngantor. Wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakelar. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam. Mereka juga sama. Ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi itu enggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqum. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kula nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan tetep keramat ora ono ilmune kok. Entekno sopan ora ono pengaruh ya. Entekno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ana ilmune apa-apa, sopan yo keliru, cangkem elek yo. Keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung keliru. Ana ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah disawur ora ini. Loro Yai, jare ke kota tanah, kena tanah kok loro. Enggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik kan. Setan itu kok geni Pak Yai. Jare disiksa di neraka kan enggak apa-apa sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah swawur ora ini. Barang wong sakit Kiai. Jare kota tanah kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api enggak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa. Kan kesuwen. Dene mbok sawuri raine. Terus keliliben. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia, ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima. Makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam.
Dadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suga-suga kudu dendam. Jute gak dhisik suga, saiki suga aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong suga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel? Karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku wae apa? Wong urusan onto kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takoki urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, "Gus, jare rukin kula gak ada kucing, Gus." Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Aku kan ngenyek wong. Kiai sih takoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Bukan Nabi dikono mesti sahabat aku, terus kabeh apa? Ono sing ontane ilang Muhammad, kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu unta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel noa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang untamu, Nabi mbok takoki. Engko sing diunta ora iso njaga malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya ke sopan, ngapunten nggih, Nabi sukani hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasil sopan gini iki. Unta-untamu dhek takono Nabi lah gak wis ora melok di dunya kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apik. Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani wong sing ini. Masyhur. Ono munafik neh takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok, "Ya. Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso." Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. "Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok." "Ta ini." Pekno pedang mbek Umar. Kewan iki. Ngono ku ora iso diadepi api-apian. Kok Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sangat melek. Nabi ra usah ben tetap ahsana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus lu mati. "Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa?" Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ora aja Nabi lho sing ngendikan. Kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa, Bah? Badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sehari terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sok ben mati ra ono apa-apa.
Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat ndak ada apa-apa. Lah aku kan enak ning donya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta. Siapa lo di? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memangnya yang selamat kue tok, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kowe rusak. Niku muga ora Sidina Ali cangkem elek tapi, muga ora Sidina Ali. Muga sing ngomong Ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ora iso mbok terangno api-apian. Di kampunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndi-ndi ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Hisab. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun rokok sik. Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Apa kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman gak swarga. Soal akhir ki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan? 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Hem siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jare ketuane wong kafir, utekem lho hem wong karuan berhala bukan nakoki, ora karuan iso ngomong bukan nakoki. Lah utekem ning ndi karuan ora ngomong mbok sembah. Asline berhubung Nabi Ibrahim darane ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api. Muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho, mu karuan berhala watu kok kon nako. Jare Ibrahim utekem tak kok karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko Nabi ku ya iku nedok sing cangkemmu elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah lha iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh, dhisik musuh saiki gabung. Kuwi ku barang-barang donya kok mbok soal. Nyoal barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal. Ben wis jegeman santriku ngono sini-sini aku. Ciri utama wong apik nyebalakno barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestine paten soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksudnya piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim-alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawadhu. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkai. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkai guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane tetap sopan tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoki.
2005 loh kan 2005. Berarti seberang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar Ruhin Wali yo ora. Nuruti kecewa-kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang enggak baik. Murid nyalip guru itu enggak baik. Ya ora apik, ora iso ya ora ros pokoke. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Berarti ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadi madinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belulang. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Tersama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahlil jannah, dan temannya karena salah tetap ahlin. Nah, hanya nggak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman, ternyata dia tetap ahlil jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu enggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, golek bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih ini swarga, nak gak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Bukan kalau terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipethuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongko te wong akeh ala asarihi ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walaqad dalal teman-teman sesat qoblahum sedurunge iki generasi sapa aktsarul awalin. Sapa aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walaqad arsalna teman-teman ngutus ingsun fi dalem kabeh mungtirina ing sing meringatno kabeh. Minar rusul sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh.
Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikai peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita intinya kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat awas kene kalah donya jo sampai sini-sini wong. Sego jalalan jebule kalah donya. Gunane apa nggo konsep jalalan ngalor gitu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya swarga sini-sini wong. Illa ibadah wahi kecuali pira-pira kaulan wa al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminin kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin utawa al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki ta apa? Illa ibadah wahil mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki ta apa? Lame fathah. Illa ibadah wahil mukhlasin iki. Tapi ana sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lho jeng nang Qur'ane Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta satamna wa ta'ala akhlasa nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya, aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Walaqad nadana teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bi kauli iklan dawe Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun maghlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Falani'mal mujibun, mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Aida'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal muji bundat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa fala ni'mal mujibun. Eda ana tekse donga sapa Nuh nak ing kita ala qaumihi ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil ghoroki kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman, iku pilihane iku kowe parek pangeran. Nak parek pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek ora wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi ya mbah konang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kono ya. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwarani kowe kere turu. Terus mbok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas. Kono bekerja keras. Ya mbah nak ngono. Lan jegeman di musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil ghoroki kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa mbek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud. Jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian, jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel nih wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan iku mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo corong Jawa wani adep. Mboten nyulik niku mboten.
Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah jong. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najaynahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuh hum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kulluhum sakabeh nasikum minasli saking turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, enggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Maksudnya aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing napa? Sing mukmin. Ya jelas ya. Fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo kabeh nas iku minasli saking turunan Nabi Nuh alaihi salam. Bakana lan ana iku lahu kedene sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Mahunalika. Mbah kowe minduane sing tira rembabamu sing Abul Arab ira ngembesek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira ora wong Itali. Kowe turunan ndi? Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khali dadi pangaleman hasanan kang apik fil akhirin ing dalem periode-periode sing akhir. Minal anbiya sing pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat ila yaumil kiamat tumeka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men ndonga ora tau mandi. Kula nu jarang ndonga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ilallah, beliau konsisten berjuang ilat tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddaq dulu. Katanya Musaddaq kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musaddaq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddaq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddaq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddaq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu.
Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia nabi? Lah kamu tahu nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Aduk Ruhin jus wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng. Mulane turu. Dadi sarohae maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta itu tukang istirahat bener bener pemain iki. Ya ora apa-apa, dunya sepele kan tinggal istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, ndak usah berlebihan, just dumos. Karena kita yakin dongane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul juga ngaji iku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Buistu mualliman. Sebagian riwayat pakai innama buistu saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, kok tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Ndak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya. Kayak saya pakai baju hem, dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah itu afdol saya. Saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya ulang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicoplok, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham gitu? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih, kalau ini zuhur 2 rakaat mulai besok berarti 2, karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa manso. Kalau tak kemarin zuhur 2, berarti zuhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun maqalau Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2
rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf, terus batal. Kamu wudhu, nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu bana alama fa'ala harus meneruskan, bukan Andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling opo wae cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3. Milih al-aqal. Karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat. Terus itu jadi sunnah caranya ngelola caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajur bi qadri ta'ab secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal. Tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu ushul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubit taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu. Karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya, apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama? Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat, kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu, hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardhu ain. Bahwa Qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung, tanpa salam. Full langsung salam. Kadang 2 salam, kadang 9 rakaat. Full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat. Salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunat. Sehingga bakul mie ya tetap adol mie yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang tarawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi itu. Loh saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak tarawih, ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu mah enggak wajib. Tapi berhubung saya nama kadung apik, ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mbek pangeran.
Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya. Nah, kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ra traweh niru Nabi. Kowe bolak-balik wong ora ngarah, anut kowe ora ngarah. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilakumu ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu wa in sama siapa teks hadisnya ini ada di Sahih Muslim wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa yuhibbuhu makhafata ayyufradu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang enggak kalau kamu bangun tidur nemu bupati enggak kebayang. Nemuin presiden apalagi enggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat. Wudu terus sholat tanpa siwakan. Kebayang enggak? Kan enggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan? Artinya Nabi itu enggak kebayang, enggak pakai siwak itu enggak kebayang. Karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah thayyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu. Karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa Nabi? Artinya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah. Pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah anak kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Mulane kowe ojo kan kayak jajal ya kangkang sing biasa rokokan bariku ana komat langsung salat tas siwakan sing biasa ngaji sore iku lho ora usah contoh ado-ado gak kelakuanem lho iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasane jawab. Jadi Nabi itu beda perilaku apa saja itu jadi teladan akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar sunat kudum tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ora ngono iku, Cung. Aja nemen-nemen. Wala yusyadza hadatina ahadun ila ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau enggak pernah tahajud, roh wong turu terus mbok arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud rong minggu. Oh kebo turu. Lha tahajud rong minggu wae ngebok-ngebokno wong ngono iki. Mulane solehmu bahaya. Mulane aku seneng soleh pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkemmu elek. Aku sih yakin lho. Wis rai-rai ini ketara, aku sapal. Jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu roh wong turu. Ngorok pisan. Oh ning donya pisan turu kebo. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita tahajud setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita tahajud wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nak tahajud. Tapi aku tetap sunat tahajud tapi kelakuane lho dijogo maksudnya ya tahajud tanpa ngritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tapi nek kira-kira cangkemmu elek sadok urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong nggo model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib enggak. Demi Allah saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula wis wong desa niku mau. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Nek sampean ape ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh opo. Nah kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim. Lan aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa yang jelas. Beliau itu kalau enggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasul? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Dan itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari keempat kelima sudah enggak lagi tarawih di masjid. Tapi Umar tetap tarawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya agak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Ora kok terus Nabi ra traweh, aku ya melok ora traweh kesuwen anut Nabi. Usul fikih berarti gioblok yakin. Logika usul fikih ra ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya agak dikira
wajib, tapi umat ora usah tetep nglakoni sunat. Wong pendak Ramadan kok ora gelem. Tapi ora usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso keben sing satpan keben ibadah kok ora traweh tok. Golek rezeki yo ibadah. Nyenengno bos merah dipecat yo ibadah. Wedi bojo isa-isa yo kekalahan iku ora ibadah iku. Iku ora ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan. Dan kenistaan apa? Kenistaan. Ora usah diterusno dan sebagainya dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu iku wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi Nuh. Makanya di sini Imam Suyuti dawuh apa? Fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane ki yo keren, mbahmu yo Nabi Nuh. Paham ya? Masih akhirnya lewat Karmen, Karlan, tapi engko yo tok Nabi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan iku ala nuhin ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun. Ingsun Allah maksudnya teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh. Inna sak temne kita unadzi kadalika mengkono-mengkono kabeh kama jasinahum. Kaya oleh males ingsun ing kabeh nazi males ingsun al muhsinin ing sing nglakoni apik kabeh. Inna sak temne Nabi Nuh min ibadina sang setengah sange kawula kita al mukminina kang mukmin kabeh. Summa aghraqna mongko lini lenggelamno ingsun al akhirin ing kelompok sing liya. Maknane kelompok sing liya kuffar qaumi tegese kaum kafire Nabi Nuh. Dadi walhasil Nabi Nuh iku mbah-mbah kita. Mergo kita setelah Nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua, diikhraq, ditenggelam, kan terus yang hidup tinggal orang 80, yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang nopo? Mukmin, orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan mbah kita iku mukmin. Keren toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.